Leon Klein adalah pahlawan zamannya, pria yang mengalahkan Raja Iblis Belpar dan membawa kedamaian ke kerajaan asal yang tidak diketahui. Leon dirayakan oleh seluruh kerajaan atas kepahlawanannya pada hari naas itu. Kini Anda mungkin berpikir bahwa saatnya dia pensiun telah tiba. Saatnya baginya untuk menikahi wanita cantik seperti Putri Sarah dan hidup bahagia. Namun, nasib memiliki rencana lain. Raja menugaskannya dengan misi terakhir, sebuah tugas akhir yang akan menandai akhir perjalanannya sebagai pahlawan. Dikabarkan, ada gua yang dihuni oleh monster, sisa-sisa terakhir pasukan Raja Iblis. Raja ingin dia menyelidiki gua tersebut dan kembali dengan hasil yang memuaskan. Lagi pula, semua orang yang masuk ke gua itu hingga saat ini kembali dengan kekalahan. Tentu saja, Raja memiliki harapan tinggi agar pembunuh Raja Iblis itu bisa meraih kemenangan. Leon tahu apa yang harus dilakukannya. Dia tidak bisa membiarkan orang-orang yang dia sayangi terancam. Dia harus menghabisi sisa-sisa terakhir pasukan Raja Iblis demi anak-anak, para yatim piatu yang mengaguminya sebagai panutan. Jadi, Leon menerima tugas itu tanpa curiga, dan seorang pangeran bernama Zack ditugaskan untuk membimbingnya. Hari keberangkatannya akhirnya tiba, dan Pangeran Zack akhirnya membawa Leon ke dalam gua yang korup. Setelah mereka masuk ke dalam gua, Pangeran Zack mengungkapkan niat aslinya dengan menusuk pahlawan dari belakang. Senjata itu dilumuri racun mematikan, membuat kematian Leon tak terhindarkan. Lihatlah, Pangeran Zack selalu menganggap Leon sebagai ancaman bagi kekuasaannya dan kekuasaan mutlaknya. Belum lagi, dia berpikir Leon mencuri gadisnya, Ratu Sarah. Namun Leon memperjelas niatnya. Dia tidak berusaha mendapatkan gadis, juga tidak peduli dengan kekuasaan politik. Dia hanya termotivasi oleh cinta yang mendalam terhadap orang-orang di sekitar, terutama anak-anak yatim piatu yang mengaguminya. Ternyata penjahat licik ini telah membunuh anak-anak tersebut, memastikan tidak ada yang tersisa untuk melaksanakan kehendak Leon. Penjahat ini benar-benar sampah rendahan yang menyebutnya setan pun akan menghina setan. Kayak pejabat kita tuh. Dia akhirnya menendang Leon ke dalam tenggorokan gua, meninggalkannya di sana untuk mati perlahan karena racun. Namun Leon berhasil selamat dari jatuh, menemukan dirinya di dalam bumi. Tidak lama setelah itu, makhluk skeleton misterius muncul dari mana-mana, siap menyerang. Leon menggunakan kekuatan sihirnya dan menghancurkan monster itu dengan bola api. Dengan terkejut, antar muka sistem muncul dan menghitung jumlah pembunuhan. Dengan satu musuh tereliminasi, dia masih memiliki hampir sejuta musuh lagi untuk dibunuh. Hanya setelah itu dia bisa menyelesaikan misi rahasia yang dipicu oleh jatuhnya. Makhluk lain melompat menyerang, menemui nasib yang sama, dan jumlah pembunuhannya bertambah satu lagi. Leon tidak memahami situasinya, tetapi dia terus membantai monster kiri dan kanan, berharap suatu hari dia akan menemukan jalan keluar. Bertahun-tahun berlalu, satu-satunya hal yang membantunya bertahan dalam ujian berbahaya itu adalah hasrat membakarnya untuk membalas dendam pada orang yang mengkhianatinya. Saat mencapai 100.000 pembunuhan, dia memperoleh sihir atribut gelap, jenis kekuatan yang sebelumnya dia tidak ketahui. Dia mengulangi siklus ini di neraka yang dipenuhi monster selama 10 tahun berturut-turut. Akhirnya sampai mencapai 1 juta pembunuhan, dia memenuhi syarat quest dan pintu arken terbuka di hadapannya. Leon melangkah melalui gerbang tanpa ragu-ragu. Situasinya tidak bisa lebih buruk dari yang sudah ada. Secara mengejutkan, dia menemukan dirinya tepat di tengah-tengah danau. Ketika dia mengumpulkan dirinya, dia menyadari bahwa dia sedang menatap sebuah institut pendidikan. Cerita belum benar-benar dimulai sebelum beberapa pengganggu institut muncul untuk mengganggu target yang mudah. Mereka memanggil Leon dengan nama Kuraban, sebuah nama yang terasa aneh dan asing bagi Leon karena dia bahkan tidak tahu siapa pengganggu-pengganggu itu. Leon bertanya tentang hal itu secara alami. Tentu saja pemimpin para pengganggu itu marah. Dia menarik kepala Leon dan mencelupkannya ke dalam air, berusaha membuatnya berhenti bertingkah bodoh dan mengingat semuanya. Di sisi lain, Leon sama sekali tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dia menggunakan salah satu sihirnya, Armor Flood, dan meniup para pengganggu itu seperti kantong sampah. Para pengganggu tidak mengerti bagaimana seorang pengecut bisa melakukan gerakan keren seperti itu. Mereka membuat keputusan
keputusan bijak dan segera kabur sebelum mereka dihajar lebih jauh. Saat Leon mencoba mengumpulkan pikirannya, dia mendengar suara aneh. Suara goib itu terkejut melihat bagaimana Leon menghancurkan para pecundang itu. Meskipun sihirnya saat ini tertekan, suara aneh itu membawa Leon ke tempat yang sepi. Akhirnya berubah menjadi seorang gadis kecil. Gadis itu langsung melompat untuk memeluknya tanpa alasan, membuatnya bingung dengan banyak pertanyaan yang ingin dia tanyakan pada gadis kecil itu. Dia memperkenalkan diri sebagai Luna, utusan Dewi. Singkatnya, dia adalah pemandu bagi orang mati. Leon sebenarnya telah meninggal saat dia didorong ke dalam mulut gua. Dunia yang dia tempati saat ini adalah realitas yang sama sekali berbeda dari yang dia kenal sebelumnya. Adapun tubuh yang dia tempati milik seorang anak laki-laki bernama Kuraban, penduduk asli dunia ini. Leon mengambil waktu sejenak untuk mencerna semuanya. Akhirnya bertanya tentang alasan di balik pemindahannya ke dunia ini. Sepertinya anak muda ini akan mendapatkan jawaban atas semua pertanyaannya yang menakutkan karena gerbang raksasa muncul di hadapan mereka. Dengan menyeberanginya, dia akan menemukan kebenaran. Di sisi lain gerbang terdapat tanah tandus dan tepat di hadapan mereka berdiri monster familiar bernama Grandaurus, makhluk yang pernah melayani Raja Iblis Belpar. Melihat makhluk itu membuat Leon sedikit gemetar. Ini bukan monster biasa. Dulu, dia butuh 3 hari untuk mengalahkannya. Namun, Luna meyakinkannya bahwa dengan kekuatan sihir barunya, mengalahkan makhluk ini akan seperti berjalan-jalan di taman. Berbicara tentang itu, Leon ingat sihir atribut gelap yang dia dapatkan saat berusaha keras menyelesaikan kues rahasia itu. Makhluk itu melompat ke targetnya tanpa ampun. Leon tidak ragu sebelum memanfaatkan kegelapan. Sihir gelap yang berputar-putar membantunya menghancurkan penghalang sihir yang mengelilingi monster itu. Lalu dia memunculkan cakar gelap mematikan untuk menggigit leher monster itu. Teknik itu saja sudah cukup untuk mengakhiri nyawa makhluk perkasa itu. Luna menari gembira melihat Leon menghabisi binatang raksasa itu dengan satu serangan. Bahkan Leon sendiri terkejut setelah menyaksikan potensi tersembunyi yang dimilikinya. Hal ini membuatnya semakin penasaran tentang situasinya dan dia mendesak makhluk rendahan itu untuk segera mengungkapkan semuanya. Beberapa waktu berlalu dan sepertinya Leon akhirnya menguasai seluk-beluknya. Ternyata Raja Iblis Belpar juga akan mengunjungi dunia ini. Gerbang yang terbentuk sebelumnya disebabkan oleh pengaruh Raja Iblis pada dunia ini. Jika gerbang itu dibiarkan begitu saja, dunia mungkin akan hancur dengan kedatangan monster-monster. Itulah mengapa Dewi secara khusus memilihnya untuk menjaga keseimbangan dunia ini. Saat dia menyelidiki situasinya lebih lanjut, dia melihat lambang yang familiar terukir di bendera yang berkibar. Tidak butuh waktu lama bagi Leon untuk menyadari di mana dia melihat lambang itu sebelumnya. Lambang itu milik orang yang sama yang mendorongnya hingga tewas. Jika lambang itu ada di sini, berarti Sak juga telah menyeberangi ke dunia ini. Hasrat balas dendam yang membara membuat tinjunya yang terkepal bergetar tak terkendali. Begitu parahnya hingga bahkan Luna menyadarinya. Tapi dia tidak bisa memikirkannya lebih lanjut dan menghilang begitu saja. Takut ketahuan, seseorang sedang datang dan orang itu adalah seorang siswi yang ingin berbicara dengan Leon. Dia merasakan gerbang muncul di sekitar area tersebut dan ingin menanyakannya. Sebelum Leon bisa menjawab, Luna secara telepati mendesaknya untuk menyembunyikan informasi yang dia cari dan bersikap bodoh. Leon menuruti perintahnya, meninggalkan gadis itu bertanya-tanya apakah apa yang dia rasakan sebenarnya adalah alarm palsu. Dia lalu mengalihkan perhatiannya ke Leon, mengenali dia sebagai siswa yang terlibat dengan pengganggu-pengganggu tadi. Untuk semua ketidaknyamanan yang dialami karena para pengganggu itu, dia dengan tulus meminta maaf. Namun Leon meyakinkannya untuk tenang, karena itu bukan sesuatu yang harus dia minta maaf. Pertama-tama, gadis ini sangat jujur dan sopan. Bagaimanapun, gadis itu memutuskan untuk pergi karena apa yang dia rasakan tampaknya benar-benar alarm palsu. Setelah dia pergi, Luna muncul kembali, menatap gadis yang memiliki indera luar biasa untuk mendeteksi keberadaan gerbang. Luna percaya bahwa gadis ini adalah calon pasangan romantis, seperti dalam novel sekolah biasa. Malam pun poek, dan Leon akhirnya menuju kamar asramanya, hanya untuk menemukan kutukan dan hinaan tertempel di seluruh pintu. Kelompok siswa yang bertanggung jawab atas kejahatan keji namun level rendah
ini sudah berkumpul di koridor, tertawa seperti sekelompok hianat pengecut. Namun Leon lebih memilih menghindari orang-orang di bawahnya dan masuk ke kamar. Di dalam, Luna melontarkan kemarahan penuh saat dia duduk, marah karena para pria itu berani menulis hal-hal sepele seperti itu. Leon tidak terlalu peduli dan lebih memilih membahas hal-hal yang lebih mendesak. Dia ingin tahu sedikit tentang institut ini. Lambang yang dia lihat di bendera sama dengan yang dipakai Pangeran Zack. Mungkin Zack juga masuk ke dunia ini bersama Raja Iblis. Sayangnya, Luna tidak memiliki detail yang diinginkan. Dia sama sekali tidak tahu tentang dunia ini. Meskipun dia telah mengintip ke realitas ini untuk membimbing Leon, dia sama sekali tidak menyadari keberadaan pangeran. Hal ini membuat Leon tidak punya pilihan selain menyelidiki dan mengeksplorasi rahasia dunia ini sendiri. Dengan matahari terbit menandai awal hari berikutnya, Leon bersiap untuk hari pertamanya di akademi. Setelah merapikan rambutnya dan mengenakan seragam, dia berjalan melalui kerumunan siswa menuju departemennya. Dia menarik terlalu banyak perhatian dengan semua mata tertuju padanya. Lagi pula, sikap dan aura yang dia pancarkan benar-benar menguasai ruangan dan dia pantas mendapatkannya. Dalam beberapa kelas yang dia ikuti, dia belajar beberapa hal dasar tentang dunia ini. Beberapa tahun yang lalu, ruang-ruang misterius yang disebut gerbang mulai muncul di seluruh dunia. Bersamaan dengan itu, orang-orang yang mampu menggunakan sihir juga muncul. Untuk mengatasi situasi ini, orang-orang yang memiliki bakat sihir bawaan mulai menyerbu gerbang-gerbang tersebut, mengumpulkan barang-barang berharga dan mineral di sepanjang jalan. Para penyerbu ini disebut pencari. Dengan meningkatnya jumlah pengguna sihir yang ingin menjadi pencari, kebutuhan akan institut untuk mengembangkan bakat-bakat ini pun muncul. Maka, Akademi Kekaisaran Suci ini pun didirikan. Ini adalah tempat aman bagi mereka yang bercita-cita menjadi pencari. Ingatkah kamu gadis yang datang mencari gerbang setelah Leon? Ya, gadis itu adalah ketua dewan siswa akademi ini. Namanya Izumiya Makoto. Saat ini dia sedang memukau semua orang di lapangan sekolah dengan bakat sihirnya yang luar biasa, dan Leon mengamatinya dari jendela kelas. Setelah pelajaran, saat dia berjalan di koridor, dia bertemu dengan pengganggu-pengganggu yang sama yang dia hadapi kemarin. Oh iya, nama Leon di dunia ini adalah Kuraban, yang memiliki wajah paling jelek dan juga pemimpin dari gerombolan pengganggu ini maju ke depan, ingin agar Kuraban melakukan tugas untuk mereka. Tapi Kuraban, yang merupakan cad sejati, membuat si pengganggu itu kesal dengan sindiran tajam namun sederhana. Pengganggu itu kehilangan kesabaran, terutama karena dia sudah ingin melampiaskan frustasi yang terpendam akibat penghinaan kemarin. Seperti takdir, Izumiya tiba pada saat yang tepat. Melihat si pengganggu itu hendak melepaskan mantra sihir mematikan pada korbannya, dia berteriak peringatan pada pengganggu itu untuk berhenti. Tapi peringatannya datang terlalu terlambat. Si pengganggu itu akhirnya melepaskan sihirnya. Kuraban juga tidak diam saja. Dia mengaktifkan sihir atribut gelapnya dan menelan batu yang diciptakan si pengganggu itu. Secara harfiah, batu raksasa itu menghilang ke udara tipis, membuat rahang si pengganggu terjatuh. Akan tetapi tidak berhenti di situ. Dia hanya berjalan melewati pengganggu itu tanpa peduli, mengabaikan ketua dewan juga. Setelah kelas, Kuraban kembali ke asramanya dan menemukan catatan ancaman dari pengganggu itu, meminta Kuraban bertemu di lapangan latihan. Luna menyarankan dia mengabaikan pengganggu itu, namun Kuraban bersedia memberi pengganggu itu apa yang dia minta. Ini juga akan menjadi langkah untuk mengurangi hambatan di jalan. Mendengar ini, Luna menjadi bersemangat, siap menghadapi ancaman itu. Pada malam hari, Kuraban akhirnya bertemu dengan para pengganggu di lapangan latihan, seperti yang mereka harapkan. Pemimpinnya menempatkan anak buahnya dalam keadaan siaga, karena dia ingin duel 1 lawan 1 yang adil. Dia ingin mengajarkan pelajaran yang menurutnya pantas diterima oleh Kuraban. Demikian pula, Kuraban ingin lawannya tidak pernah mengganggunya lagi jika dia menang dalam duel. Seperti yang diharapkan, si pengganggu itu tertawa terbahak-bahak dengan tawa khasnya. Berpikir dia yang memegang kendali, Kuraban di sisi lain tetap tenang dan menantang si badut itu untuk menyerang tanpa membuang waktu. Keberanian Kuraban membuat si pengganggu kesal.
Alih-alih duel 1 lawan 1 yang dia minta, si pengganggu bahkan tidak repot-repot menepati janji dan memanggil anak buahnya untuk menyerang. Anak buah yang tidak curiga itu langsung menyerbu ke arah kematian mereka tanpa berpikir 2 kali. Pemimpin yang kotor dan licik itu merasa sangat bangga setelah berbohong tentang pertarungan adil. Tapi Kuraban tetap tenang. Bagi dia, bahkan jika 100 orang bajingan itu menyerangnya sekaligus, itu tidak akan menjadi masalah. Dengan sekedar gerakan tangan, dia memanggil sihir atribut gelap menggunakan teknik yang disebut Denial Mirror. Ini memungkinkan Kuraban untuk memantulkan serangan mereka kembali ke diri mereka sendiri. Sihir tunggal itu sudah cukup untuk mengeliminasi bajingan-bajingan itu dari pertarungan. Pemimpin geng itu terdiam dengan mulut terbuka. Dia tahu dia telah membuat kesalahan besar dengan membuat marah Kuraban, dan Kuraban tidak berniat memaafkan para bajingan yang berani melancarkan serangan mendadak dari belakang. Pemimpin itu tidak menyadari betapa besar masalah yang dia hadapi. Lihatlah, di dunia ini sihir dikategorikan menjadi 4 atribut: angin, air, api, dan bumi. Jenis sihir yang dikuasai Kuraban tidak termasuk dalam kategori manapun. Si pengganggu mengalami krisis mental karena Kuraban yang dulu dianggap tidak berguna kini menggunakan sihir yang belum pernah didengar sebelumnya. Si pengganggu menyadari terlambat bahwa dia hanya memperburuk situasinya dengan menyebut Kuraban tidak berguna pada saat kritis itu. Kuraban benar-benar marah dan dia tidak akan membiarkan orang rendahan itu berjalan di muka bumi sampai dia mengubah sikap buruknya. Si pengganggu berpikir sihir api yang mengganggu itu bisa menyelamatkannya, tapi dia segera terbukti salah ketika Kuraban mengalahkannya dengan pukulan telak menggunakan sihir gelapnya. Kuraban tidak hanya membuat pria ini pingsan, dia memastikan untuk menyerap semua mana yang dimiliki oleh pria ini. Kemampuan unik yang hanya dimiliki oleh penyihir sihir gelap. Kuraban berharap ini akan menjadi pelajaran yang cukup bagi pria itu untuk menyadari bahwa dia tidak boleh mengambil lebih dari yang bisa dia tangani. Tiba-tiba, seluruh tempat menjadi kacau dengan sirine darurat yang berbunyi nyaring untuk mengungsikan area tersebut. Sebuah gerbang telah muncul di dalam area akademi dan para siswa diperintahkan untuk melarikan diri karena tingkat ancaman berada di kategori merah yang konon merupakan tingkat bahaya tertinggi. Di dalam gedung asrama, para siswa dalam kekacauan total berusaha mengungsi. Sementara ketua dewan ada di sana untuk memastikan tidak ada siswa yang tertinggal. Seorang senior juga ada di sana untuk membantu mendesak Izumiya untuk meninggalkan tempat itu sesuai perintah kepala sekolah. Dia juga dilarang untuk menghadapi ancaman kategori merah. Jika ada yang menjadi korban dalam upaya melawan gerbang, akademi harus menanggung tanggung jawab. Namun gadis itu memiliki alasan sendiri untuk ikut campur. Tidak lama lalu, ketika gerbang kategori merah muncul, penduduk sekitar menderita kerusakan besar dan dia menolak untuk membiarkan sejarah terulang. Tak ketinggalan, alasan utama akademi ini adalah untuk membina talenta yang dapat melawan gerbang-gerbang tersebut. Itulah tepatnya mengapa dia berniat menghadapi gerbang itu sendiri. Sementara itu, monster-monster mulai bermunculan dari gerbang dengan para siswa berlari ketakutan. Seorang siswa bahkan mencoba menggunakan sihir tanahnya untuk mengusir binatang yang mengikutinya, tetapi makhluk itu menggigit batu dengan rahangnya dan melompat ke arah siswa tersebut. Beruntung, Dewi sekolah tiba dan menaklukkan beberapa binatang sekaligus, menyelamatkan siswa itu dari gigitan di pantatnya. Dia memerintahkan siswa itu untuk mencari bantuan teman-temannya dan mengungsi jauh. Gadis itu khawatir jika gerbang ini tidak dihentikan segera, binatang-binatang itu bisa masuk ke kota, menyebabkan kerusakan dan kepanikan yang tidak perlu. Tanpa pilihan lain, dia siap menantang bos gerbang sendiri. Sementara itu, Kuraban dan lolinya Luna menonton Dewi itu menghadapi tantangan dan masuk ke gerbang. Sebelum melanjutkan, anak laki-laki itu ingin tahu bagaimana mereka bisa menutup gerbang. Jawaban Luna cukup dapat diprediksi. Yang harus mereka lakukan hanyalah mengalahkan monster yang mengendalikan gerbang, yang juga bisa disebut bos.
Dengan pemikiran itu, mereka memutuskan untuk langsung masuk tanpa membuang waktu. Namun, Luna ragu dengan ide tersebut. Sihir gelap yang dimiliki Kuraban mungkin cukup kuat, tetapi tidak tanpa menghabiskan jumlah mana yang besar. Namun, Kuraban tidak mau diam saja melihat kota hancur. Dia harus bertindak dan menetralkan ancaman dengan kemampuan terbaiknya. Luna merasa bangga dengan jenis orang yang dimiliki Kuraban. Tanpa ragu lagi, mereka bergerak langsung menuju monster boss. Sementara itu di dalam gerbang, ketua dewan siswa telah mengalahkan sekelompok monster level rendah. Hal itu saja sudah cukup untuk menguras tenaganya dan mana. Dia belajar dengan cara yang sulit bahwa kategori gerbang merah bukanlah sesuatu yang seharusnya dia ganggu. Situasinya semakin buruk baginya ketika seekor naga berbentuk ular raksasa muncul tepat di belakangnya dengan siap menelan. Namun beruntungnya, Kuraban berhasil tiba tepat waktu. Dia menghukum monster itu dengan atribut gelapnya karena mencoba menyakiti Dewi Kampus. Saat monster itu jatuh, matanya terpaku melalui kabut, mengunci pada penyelamatnya. Izumiya terpesona melihat teman sekelasnya tiba dan menghancurkan makhluk itu dengan satu pukulan. Dia berterima kasih padanya atas bantuannya, sementara Luna hanya senang mereka menyelamatkannya tepat waktu. Kuraban senang bahwa masih utuh, dan ya, bagian yang utuh itu nyata. Bagian yang paling mengganggunya adalah jenis sihir yang dia gunakan tadi, membuatnya bahkan bertanya-tanya apa yang sebenarnya jenis orang seperti apa dia. Alih-alih fokus pada itu, Kuraban yang santai menekankan bahwa mereka harus terlebih dahulu menutup gerbang, mengingatkan dia bahwa dia datang ke sini untuk misi itu sejak awal. Izumiya tiba-tiba ingat tujuan sebenarnya dan setuju dengan ide untuk menyelesaikan semuanya terlebih dahulu. Namun di benaknya, dia tidak bisa menganggap Kuraban sebagai siswa biasa. Itu karena pria ini menduduki peringkat terakhir dalam pertarungan simulasi yang diadakan di akademi. Artinya dia memiliki nilai terburuk yang bisa dibayangkan. Tapi tiba-tiba dia bergerak seperti pahlawan, terutama saat menggunakan jenis sihir aneh. Bagaimanapun, mereka mulai bergerak untuk membersihkan gerbang dan mencari monster boss. Di perjalanan, mereka dihadang oleh sekelompok monster, di mana Izumiya mengaktifkan mantra penjara airnya, mengurung sebagian besar monster dalam pusaran biru, memutar mereka dalam bola air yang mengapung. Bahkan Luna mengakui bahwa ketua siswa ini sangat kuat untuk levelnya yang disukai oleh Kuraban. Sebagai calon teratas Akademi Kekaisaran, tiba-tiba tanah di depan mereka meledak saat golem raksasa dengan tubuh yang terukir mencoba menghancurkan mereka. Kuraban menghindar dari serangan golem, membalas dengan sihir atribut gelap. Kuraban melemparkan Blink Edge kali ini, serangan sinar kuat yang menghancurkan golem dalam satu ledakan. Izumiya terkejut melihat monster itu hancur berkeping-keping, menyadari bahwa pria ini bergerak seperti legenda, bukan karena dia menggunakan jenis sihir unik, tapi bagaimana dia menggunakan setiap mantra dengan kecepatan casting yang sempurna, seolah-olah dia sedang menyaksikan seorang penyihir berpengalaman, seseorang yang telah menghabiskan puluhan tahun di medan perang sebelum pertarungan biasa ini. Bagaimanapun, duo ini mendekati sarang bos. Kuraban menyeru ketua siswa untuk bersiap saat keduanya memasuki ruangan penjaga gerbang. Naga merah ini adalah naga yang luar biasa dengan desain yang menakjubkan. Binatang itu dulunya disebut naga lapa dan bukan ancaman biasa. Izumiya menyebutnya monster yang sangat kuat yang tercatat dalam buku-buku mereka, dan bahkan Kuraban memperingatkannya untuk berhati-hati karena makhluk itu akan menyerang dengan api dan ekornya dari jarak jauh. Serangan itu akan dimulai saat binatang itu menyiapkan ledakan api menggunakan sihirnya. Cerita berlanjut segera setelah itu, di mana Izumiya terkejut dan hampir tertimpa beratnya. Semua berkat peringatan Kuraban, dia berhasil bersiap untuk menghindar. Membalas dengan tepat, ketua siswa melepaskan tombak es raksasa. Namun naga ini menghancurkannya tanpa bahkan terluka sedikit pun. Ini menjadi kejutan besar baginya karena tombak es seharusnya sangat efektif melawan makhluk berelemen api. Namun, panas yang luar biasa dari naga lapa itu melelehkannya sebelum mencapai target. Pertarungan belum berakhir dan Kuraban siap meningkatkan intensitasnya. Dia melepaskan sihir cakar mematikan, memanggil cakar sihir gelap dari tanah untuk menyerang naga dari segala arah.
Saat ini, Nagalapa memilih untuk menggunakan sayapnya dan dengan cepat melarikan diri dari pertarungan daripada tertusuk. Luna berpikir bahwa monster pengecut ini curang, tetapi itu adalah strategi yang sah ketika monster tersebut secara harfiah memiliki sayap untuk terbang. Izumiya tidak mengharapkan situasi berbalik ke arah ini dan meminta petunjuk tentang strategi selanjutnya, mendorong Kuraban untuk meminta dia menggunakan sihir selain kemampuan esnya. Ketua siswa meyakinkannya bahwa dia memiliki akses ke bentuk sihir lain yang sempurna karena Kuraban memerintahkannya untuk memperlambat makhluk tersebut menggunakan jenis sihir tersebut. Izumiya memahami perannya di sini dan mempercayai rencana Kuraban akan berhasil. Selain itu, dia segera mengaktifkan sihir angin, melepaskan badai hijau sebelum melepaskan ledakan udara yang tepat. Serangan ini sangat efektif melawan naga terbang. Nagalapa kesulitan menahan serangan angin, memaksanya berhenti di satu tempat. Luna memberi sinyal kepada Kuraban untuk bertindak dengan kesempatan yang dia miliki. Jadi Kuraban mengakses sihir gelap khususnya sekali lagi. Kupu-kupu kosong mengelilinginya saat dia mengirimkannya ke monster boss menggunakan kemampuan bernama penguasa jurang. Kupu-kupu mengelilingi makhluk itu hingga Kuraban menjentikan jarinya. Kupu-kupu yang sama sebenarnya adalah jebakan ledakan. Bayangan mereka sebagai granat mini yang dikendalikan jarak jauh dan semuanya menyala untuk meledak secara bersamaan. Reaksi berantai ini begitu menghancurkan hingga menghancurkan binatang itu dengan dampak penuh. Kuraban menonton makhluk itu dihancurkan seperti Hiroshima. Pada akhir pertempuran, Nagalapa tergeletak di tanah, sayapnya sobek, kulitnya terbakar, dan kalah. Luna mengucapkan selamat kepada tuannya atas prestasinya yang luar biasa dalam mengalahkan naga gerbang. Bahkan Izumiya terkejut, dan meskipun dia memiliki segudang pertanyaan untuknya seperti paparazi, dia hanya senang merayakan akhir pertempuran epik yang mereka ikuti. Kuraban berpikir hal yang sama, dan keduanya akhirnya menutup gerbang merah kembali dengan selamat. Makhluk-makhluk di luar sudah dihabisi oleh ketua siswa, artinya tidak ada kerusakan serius yang terjadi. Tiba-tiba, ketua siswa dipanggil oleh seseorang yang sangat marah karena ketidaktaatannya. Ini adalah kepala sekolah Akademi Imperial Suci, Shido Atsushi, dan dia ingin jawaban mengapa dia memberontak melawan perintahnya dan masuk ke dalam gerbang. Kuraban segera mencari informasi di X-Hamster yang juga dikenal sebagai Luna untuk bertanya tentang pria acak ini. Shido Atsushi adalah kepala sekolah yang sombong dari akademi yang mengumpulkan dan melatih penyihir, dan karena itu dia telah mengumpulkan kekayaan. Hal ini membuat Kuraban berpikir, karena jika pria ini benar-benar kepala sekolah akademi, maka dia pasti memiliki hubungan tertentu dengan Pangeran Shaq. Namun, saat ini masih terlalu dini untuk membuat asumsi. Izumiya menghadapi kepala sekolah dengan permintaan maaf segera, menekankan bahwa dia tidak bisa hanya menonton orang-orang terancam oleh bahaya. Namun, kepala sekolah yang keras kepala memotong pembicaraannya, meremehkannya karena bertindak seolah-olah dia memiliki hak untuk bertindak hanya karena merasa menjalankan rasa keadilannya. Dia melontarkan pertanyaan besar, bertanya apa yang akan terjadi jika situasi memburuk. Menyelamatkan dia, Kuraban dengan rendah hati berargumen bahwa kepala sekolah setidaknya bisa memberikan kata-kata dukungan untuk tindakan berani ketua siswa. Shido menuntut tahu siapa anak baru ini, mengingatkan dia bahwa dia tidak punya hak untuk ikut campur dalam percakapan mereka. Namun ketua siswa membela Kuraban, menekankan bahwa orang luar yang sama inilah yang membuatnya berhasil menutup gerbang dengan tingkat kesulitan tertinggi. Hal ini memicu minat besar di mata Shido sebelum dia tertawa terbahak-bahak, menghina anak itu begitu dia ingat bahwa Kuraban adalah orang bodoh dengan peringkat terendah di akademinya. Menolak untuk percaya pada kebodohan situasi tersebut, dia berbalik untuk pergi. Namun Izumiya memohon perhatiannya. Kali ini Shido bergumam bahwa siswa terburuk di akademi tidak mungkin bisa menutup gerbang kategori kesulitan tertinggi. Jadi dia menganggap seluruh hal itu sebagai tipuan konyol yang dibuat oleh murid-muridnya. Mengucapkan kata-kata itu, dia berlari pergi dengan pengawalnya, meninggalkan Kuraban dalam keadaan merenung. Kuraban kini menyadari bahwa meskipun Shaq tidak terkait dengan pria ini, dia perlu menyelidiki identitas kepala sekolah lebih dalam. Kembali ke asrama, pria ini akhirnya bernapas lega setelah pulang. Luna sudah mengeluh tentang perilaku sombong kepala sekolah, tapi itu hanyalah petunjuk lain betapa buruknya kehidupan yang
harus dijalani Kuraban di sekolah ini. Luna sebenarnya terkesan dengan Izumia dibandingkan dengan yang lain, dan tiba-tiba melihat Kuraban sedang membaca sesuatu. Kuraban sebenarnya sedang memeriksa catatan dari diari Kuraban untuk mencari petunjuk konteks tentang kepala sekolah. Ini adalah pelanggaran privasi, tapi ini sesuatu yang harus dilakukan. Hari ketika Kuraban, Leon mengambil alih tubuh Kuraban. Dia sudah menyadari bahwa anak ini berada di tepi kehidupan, seolah-olah dia sudah menyerah untuk hidup. Anak yang dibuli itu sudah mencapai batasnya. Dia bermimpi menjadi seorang pencari hanya untuk mengumpulkan uang untuk biaya medis adik perempuannya. Tapi sayangnya, dia putus asa saat menyadari bahwa dia tidak memiliki bakat sama sekali dalam sihir. Kelemahan ini menjadi warisan hidupnya karena orang-orang memperlakukannya seperti anjing, meninggalkan catatan-catatan, menakut-nakuti dia selama dan setelah kelas, memukulnya lebih keras. Setiap hari menjadi neraka yang sesungguhnya, dan anak itu tidak bisa melarikan diri dari siklus penyiksaan. Kata-kata terakhir anak itu adalah betapa frustasinya hidupnya. Dia bahkan menangis dalam tulisan terakhirnya. Air matanya terukir di catatan itu. Membaca semua ini, Luna menyadari bahwa Kuraban benar-benar terguncang. Dia menatap bulan menyatakan bahwa dia harus menegakkan keadilan untuk hidup yang dialami anak malang ini. Di kantornya, Shido sedang membaca berkas anak itu. Dengan mudah menumpuk tuduhan padanya berdasarkan laporannya yang memiliki penilaian terendah. Kepala sekolah berpikir bahwa kegagalan ini sungguh mengesankan karena dia tidak menyadari bahwa dia bisa dengan mudah dikeluarkan dari akademi. Di adegan berikutnya, kita melihat adegan mandi Snow Bunny. Dia memikirkan Kuraban, bagaimana Kuraban seharusnya menjadi siswa dengan peringkat terendah. Tidak ada yang terasa benar, terutama perubahan-perubahan terharu, dan dia sama yakinnya dengan asumsinya. Keesokan harinya, Kuraban diminta untuk berbincang secara pribadi dengan wakil ketua, Narushi Suyo. Si kutu buku ini mengajaknya bicara 1-1, mengingat apa yang terjadi kemarin dengan ketua dan Izumia. Wakil ketua mempertanyakan niat anak laki-laki itu, ingin tahu apakah siswa tersebut tertarik untuk mendapatkan sebanyak mungkin harta di dalam gerbang. Dia tahu dari cerita Izumia bahwa dia membantunya, tetapi dia juga berpikir itu hanya alasan yang dibuat-buat untuk membelanya. Naruse menegurnya karena mencoba menjadi pahlawan dan menimbulkan masalah bagi ketua siswa. Bahkan Luna kesal dengan si empat mata ini yang berbicara seolah-olah dia orang pintar seperti Pak Bahlil. Bagaimanapun, Kuraban menjelaskan bahwa dia membantu memblokir gerbang. Narasu tertawa sinis, mengingatkan anak itu bahwa dia bahkan tidak pernah menang dalam satupun pertarungan simulasi selama ujian sekolah. Dia jelas melihat bahwa ini hanyalah sekelompok kebohongan, menolak untuk percaya pada satu kata pun. Pada saat itu Izumia datang. Dia sebenarnya sedang mencari anak itu untuk berbicara. Sekarang dia sudah di sini. Naruse mengakhiri pembicaraan, memerintahkan mereka untuk membiarkan Dewan Sisa menangani hal ini. Adapun Izumia, dia memerintahkannya untuk menemuinya pada sore yang sama untuk pembicaraan. Menyaksikan dia pergi, Izumia bertanya apakah empat mata itu kembali mengatakan hal-hal buruk kepada Kuraban. Tetapi Kuraban santai saja, tidak peduli sedikit pun tentang pria itu, dan hanya bertanya mengapa dia datang mencarinya. Ternyata kepala sekolah akademi ingin berbicara dengannya sekarang. Kuraban langsung masuk ke kantor Shido di mana dia mencoba berpose tanpa sekalipun melirik mereka. Segera kepala sekolah memerintahkan Kuraban untuk keluar dari akademi sesuai perintahnya. Perintah ini mendadak dan membuat Izumia terkejut dan meminta alasan. Shido menyatakan bahwa itu sederhana. Anak itu memiliki skor sihir terendah dan belum pernah menang dalam pertempuran sejak kedatangannya. Artinya dia tidak memiliki bakat, dan penyihir tanpa bakat tidak seharusnya berada di akademi ini. Jadi ini adalah cara mudah baginya untuk keluar. Mengambil rapor, anak itu dengan tenang mengusulkan bahwa yang harus dia lakukan hanyalah membuktikan kekuatannya. Dia tahu bahwa ada pertempuran simulasi yang menumpuk untuk bulan depan dan mengajukan syarat bahwa dia akan memenangkan setiap pertempuran tersebut sebagai imbalan atas kerjasama kepala sekolah. Ini adalah tawaran yang menghina bagi Shido yang menganggapnya konyol, tapi kemudian dia membaca jadwal dan menentukan pertarungan Naruse melawan Kuraban terjadi karena ini.
Pasangan ini pada dasarnya akan menjadi vonis mati langsung karena Naruse adalah talenta teratas kedua setelah Izumiya. Kepala sekolah setuju dengan tawaran ini, membuat Kuraban puas. Kuraban sangat senang menghapus kesombongan dari wajah pria ini. Kembali ke asrama pada malam yang sama, Kuraban sibuk meninjau jadwal bersama Luna. Saat dia meninggalkan kantor administrasi, ketua mahasiswa menghentikannya, memohon agar dia menarik kembali kata-katanya. Posisi dia sebenarnya tidak pernah terancam sejak awal karena akademi tidak pernah mengusir siapapun karena nilai buruk. Masalahnya, kepala sekolah memiliki kebencian pribadi terhadap pria ini. Masalahnya, jika dia kalah dalam pertarungan simulasi, dia akan terancam diusir. Sekarang, meskipun tahu tentang kemampuannya, dia berpikir tantangan itu terlalu berbahaya baginya untuk menghadapi Naruse. Pada saat itu, Kuraban hanya menatapnya dan berterima kasih atas kepeduliannya, tapi sebenarnya dia sama sekali tidak peduli dengan kondisinya. Lagi pula, dia sudah membuat keputusan dengan tujuan membuktikan semua orang yang membencinya salah. Memikirkan kata-kata itu sekarang, Luna berpikir bahwa tidak apa-apa jika Kuraban berhenti menghadiri akademi, tapi anak muda itu percaya bahwa lebih baik baginya tetap di akademi untuk memantau aktivitas Pangeran Sak secara langsung. Lagi pula, dia sangat mencurigai adanya hubungan antara kepala sekolah dan pangeran. Dia bahkan mengemukakan teori liar bahwa Pangeran Sak secara spiritual menguasai tubuh kepala sekolah. Namun, Luna langsung menepik teori itu, mengungkapkan bahwa dia memiliki kemampuan untuk merasakan makhluk dari dunia lain, jadi dia bisa mengetahui jika hal itu benar. Dengan opsi itu tertutup, strategi Kuraban saat ini adalah terus menutup gerbang yang masuk sambil mengejar dua targetnya, Raja Iblis Belpar dan Pangeran Sak. Anehnya, Luna itu cemberut mendengar kata-katanya, membuatnya bertanya apa yang salah. Dia hanya sedang memikirkan betapa beratnya beban yang harus ditanggung oleh penyihir besar Kuraban, meskipun itu perintah dari Dewi. Meskipun beban itu berat, Kuraban sebenarnya merasa bersyukur atas kesempatan ini. Dia sudah mati di dimensi kosong itu. Jadi ini adalah kesempatan sempurna baginya untuk membalas dendam pada Sak yang menyebabkan kematiannya, dan bahkan Belpar, Raja Iblis yang mengancam keamanan dunia ini. Akhirnya dia puas dengan perintah Dewi. Jadi Kuraban meyakinkan sang utusan kecil bahwa dia tidak perlu merasa sedih sama sekali. Kata-kata menenangkannya membuat wajahnya bersinar, membuatnya merasa benar-benar bahagia bahwa seorang pria sehebat dia dipilih untuk tugas ini. Setelah percakapan mereka selesai, Kuraban ingin beristirahat untuk pertarungan simulasi yang akan datang. Luna berteriak dengan gembira, menyatakan bahwa dia akan menunjukkan kepada semua orang siapa bosnya. Dalam hatinya, dia juga berharap dengan putus asa agar semua keinginan Kuraban menjadi kenyataan. Hari berikutnya tiba, dan kita menemukan para kontestan di arena pertempuran. Lawannya yang pertama adalah seorang badut lain yang senang menghadapi siswa terburuk di akademi. Penonton di tribun semua mendukung lawan Kuraban, merasa kasihan padanya. Tapi Kuraban mengabaikan semua bisikan itu saat pertarungan antara dua penyihir dimulai. Lawan Kuraban memulai dengan serangan angin berani, melemparkan sinar hijau untuk mengalahkan lawannya. Saat serangan itu mengenai sasaran, Kuraban menghilang, seolah-olah menguap saat terkena serangan. Hal ini membuat si badut berpikir bahwa dia begitu kuat, sehingga lawannya tidak bisa menahan satu pukulan pun. Namun, Kuraban memberi si badut kenyataan dengan muncul tiba-tiba di belakangnya seperti hantu. Setelah menyiapkan sihir tanah, Kuraban menghantam tubuh lawannya dengan ledakan batu. Pada akhirnya mantra itu membuat badut langsung terkapar, menobatkan Kuraban sebagai pemenang pertandingan pertama. Kemenangan telak ini membuat penonton terkejut. Semua orang membicarakan bagaimana siswa terpuruk akademi mengalahkan seseorang yang jauh lebih baik darinya. Izumi terlihat seperti bangga, sementara Naruse terlihat seperti penggemar yang kesal. Luna mencatat bahwa pria ini bahkan tidak perlu menggunakan sihir atribut gelap untuk mengalahkan para amatir ini. Itulah kehebatan penyihir dari dimensi lain. Dia senang menontonnya menjalankan serangan pada skala kota terhadap para lemah ini. Pembantaian berlanjut dengan Kuraban menghancurkan satu demi satu lawan menggunakan sihir yang sama. Beberapa bahkan menyerah langsung padanya. Rentetan kemenangannya begitu mengejutkan hingga membuat kepala sekolah hampir terkena serangan jantung. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana anak paling bodoh di akademi kini berada dalam rentetan kemenangan. Untuk sesaat, dia benar-benar mulai berpikir apakah anak ini benar-benar menutup gerbang merah sebelum kembali meyakinkan dirinya sendiri
sendiri bahwa itu tidak benar. Naruse mengetuk pintunya dan melihat kepala sekolah yang meminta pertemuan pribadi dengannya. Shido menjelaskan bahwa Naruse jelas akan bertarung melawan underdog dalam pertarungan simulasi ini. Namun selama pertarungan ini, Shido memerintahkan wakil ketua siswa untuk menggunakan kekuatan terbaiknya, mengingatkan dia untuk tidak lengah bahkan sejenak. Menariknya, Naruse sudah memiliki rencana untuk lawannya. Dalam semua pertarungan Kuraban yang dia amati, dia hanya melihat sihir tanah yang digunakan. Meskipun dengan tingkat keahlian itu, Naruse berargumen bahwa dia jauh lebih unggul darinya dalam hal keahlian, yang membuat kepala sekolah sangat senang. Shido sangat senang mendengar konfirmasi sebenarnya. Mengakhiri pembicaraan mereka, saat keluar, Naruse tenggelam dalam pikirannya, menyadari bahwa kepala sekolah sedang berhati-hati, seolah-olah ada sesuatu yang benar-benar mengkhawatirkan tentang lawan yang akan dia hadapi. Bagaimanapun, pria ini terlalu sombong dan yakin bahwa dia tidak akan kalah dalam pertarungan ini, karena yakin dia akan meraih kemenangan lagi. Pada titik ini, semua orang mulai memperhatikan dia. Inilah definisi mengubah musuh menjadi penggemar. Orang-orang bertanya-tanya apa yang sedang terjadi padanya. Sementara Kuraban tahu bahwa dia sedang dalam kondisi baik, Izumiya memberinya air dan mengingatkan bahwa dia hanya membutuhkan dorongan terakhir sebelum mencapai kebebasan total. Sementara itu, empat mata mengintip sambil mendengarkan percakapan mereka. Akhirnya, pembawa acara akhirnya sampai pada acara utama, pertarungan simulasi antara Kuraban dan wakil ketua Naruse. Kedua petarung maju untuk saling menatap dengan tajam, dan percakapan dimulai dengan Naruse memberi nasihat kepada lawannya agar tidak sombong. Setelah kemenangan-kemenangan baru-baru ini, anak muda ini mengendalikan situasi dengan tenang, menyatakan bahwa dia hanya tertarik untuk menang. Naruse berpikir dia berada di energi Asen dan tidak bisa kalah karena dia telah melihat segalanya. Tetapi anak muda ini meramalkan kemenangan masa depannya yang sudah pasti. Si kacamata memulai keberaniannya, berjanji akan membuat lawannya menyesali keputusan tersebut. Suasana tegang dan semua mata terpaku saat pertarungan final dimulai. Kepercayaan diri empat mata sebenarnya menciptakan lubang dalam pikirannya karena gagasan seorang petarung peringkat bawah mengalahkan siswa lain begitu mudah membuatnya tercengang. Dia mulai bertanya-tanya apakah Kuraban sengaja merencanakan semua ini dari awal untuk mengumpulkan rekor kemenangan dengan menyembunyikan kekuatan aslinya. Apapun strategi IQ 4000 yang dirancang lawannya, Naruse bertekad menghancurkannya. Dia memulai dengan mengaktifkan sihir angin tingkat tinggi, melemparkan busur dan panah untuk bandra tembakan petir. Saat busurnya dilepaskan, dia melepaskan 3 panah petir yang menggelegar, menyerang ke arah Kuraban. Menanggapi dengan tepat, Naruse menancapkan tangannya ke tanah, memanggil dinding tanah raksasa untuk pertahanan sempurna. Ukuran dinding itu membuat lawannya terkejut, bahkan sihir tingkat tinggi lawannya hanya memantul kembali dari dinding tanpa menimbulkan kerusakan. Dinding itu meleleh, begitu pula kepercayaan diri Naruse yang tidak bisa memahami bagaimana dia bisa mengenai target meskipun sudah melemparkan sihir itu sebelumnya. Penonton kini dalam kekacauan, terkejut bahwa Kuraban mampu menangkis serangan wakil ketua. Naruse yang malu berusaha mengembalikan ketenangannya, mengingatkan dirinya bahwa lawannya hanya bisa menggunakan sihir tanah. Dengan itu dia mengangkat tangannya untuk mengaktifkan sihir tanahnya sendiri. Naruse melemparkan batu-batu raksasa yang melayang di atas lawannya sebelum menghujani mereka dengan hujan batu. Atau dalam hal lain, Kuraban menonton, bersiap untuk menangkis dengan sihir angin. Dia mengunci serangannya, menghancurkan badai batu dengan ledakan udara. Serangan balik ini adalah respon sempurna terhadap upaya Naruse dan kejutan besar baginya. Naruse terkejut menyadari bahwa anak muda ini bahkan bisa menggunakan sihir angin. Sementara penonton bersorak gembira melihat penampilan underdog melawan wakil ketua. Beberapa dari mereka mulai bertanya-tanya bagaimana anak ini bisa mengakses multiply attribute, dan alasannya sederhana. Izumiya menyadari bahwa penyihir yang dapat menggunakan beberapa atribut sihir sangat langka karena membutuhkan waktu lama bagi seseorang untuk menguasai satu jenis atribut sihir. Bahkan jika mereka berhasil melakukannya, keahlian dalam satu atribut biasanya kurang dari yang lain. Tapi Kuraban adalah mesin sialan. Kuraban benar-benar sedang menguasai 2 elemen dengan sempurna di sini. Naruse meluapkan frustasinya. Dia tidak menghitung penggunaan elemen lain oleh Kuraban. Kuraban sudah muak dan langsung bertanya mengapa orang ini suka merendahkan orang lain. Jawaban yang tampaknya tidak dimengerti oleh Naruse. Kuraban mulai menyoroti bagaimana wakil ketua ini cepat mengambil kesimpulan, memiliki banyak kesombongan dan bahkan ceroboh. Satu-satunya hal baik dari pria ini adalah keahlian magisnya.
dirinya, tapi kepribadiannya lebih buruk dari tisu basah. Kenyataan yang menyadarkan ini membuat wakil ketua terkejut, tapi dia menafsirkannya secara berlawanan dan berpikir bahwa Kuraban sengaja menghina dia. Dia mulai mengoceh tentang bagaimana dia hanya mengakui yang kuat dan satu-satunya orang yang masuk kategori itu adalah dirinya sendiri. Dia telah berusaha sekuat tenaga untuk menjadi layak berdiri sejajar dengannya. Itulah mengapa dia memiliki kesombongan untuk menganggap bahwa siswa terlemah bukan lawan baginya. Dipicu oleh amarah, Naruse melemparkan mantra air khusus, sihir atribut tingkat tinggi lainnya. Penonton tahu bahwa atribut ini seharusnya menjadi yang terbaik bagi Pori hingga saat ini, menandai akhir perjalanan lawannya. Naruse melemparkan mantra air, berhasil menjebak kaki Kuraban di tempat. Kemudian badai biru yang dahsyat melingkupi tubuhnya. Mantra yang kuat ini disebut Koshitis, kartu truf terakhir Naruse. Begitu kuatnya hingga bahkan sihir angin tidak cukup untuk menghadapinya. Sihir bumi pun sama. Wakil ketua yakin akan kemenangannya, terutama saat melihat Kuraban terperangkap dalam es, seolah-olah dia adalah Aang dari Avatar. Perbedaannya, negara api menyerang dari dalam tubuhnya, membuat empat mata terkejut lagi. Es mulai retak, begitu pula semua peluang kemenangan Naruse dalam pertarungan ini. Es hancur oleh api membara Kuraban, penemuan atribut ketiga dari siswa terlemah, tapi itu belum semuanya. Kuraban melanjutkan untuk menunjukkan bahwa dia bisa melepaskan lebih banyak jenis sihir. Misalnya, dia mengumpulkan cukup es untuk membentuk bongkahan raksasa, lalu dia menghancurkannya dengan kekuatan penuh, menyebarkan pecahan-pecahan ke seluruh arena. Pecahan-pecahan itu menghantam tanah di sekitar Naruse. Serangan luas yang hanya memberikan kerusakan minimal padanya, karena sebagian besar pecahan melintas di sampingnya. Di akhir badai es, wakil ketua berlutut seperti anak baik, tak mampu bertahan melawan serangan itu. Kuraban berdiri di atas Naruse sebelum meninggalkan si badut dengan satu nasihat untuk tujuan masa depannya. Dia mengatakan kepada Naruse bahwa satu-satunya cara baginya untuk mencapai tujuannya memperoleh kekuatan adalah jika dia melihat ke depan, melihat ke belakang. Tapi bahkan jika dia melakukannya, dia tidak akan bisa melampaui batasnya. Intinya, pria ini melakukan ejekan paling sopan yang pernah ada. Pada akhirnya, Naruse mengajukan pertanyaan yang sama seperti orang lain. Siapa sebenarnya pria ini? Dia mencoba berlari ke arah Kuraban yang bahkan tidak repot-repot menatapnya saat dia ambruk, dan pertarungan pun berakhir. Kuraban secara resmi dinobatkan sebagai pemenang. Pada malam yang sama, kita mendapatkan reaksi yang menarik dari kepala sekolah yang sangat marah, tidak bisa memahami bagaimana siswa terlemah bisa menguasai 4 atribut dari pantatnya. Kata-kata Izumiya terlintas di ingatannya, namun dia tetap menyangkal kebenaran meskipun ada bukti yang meyakinkan. Mengambil tindakan sendiri, dia mengutuk anak itu, secara harfiah bertengkar dengan seorang anak, dan menghubungi nomor untuk memaksa pengusirannya. Malam itu, sementara Luna tertidur di luar, anak itu mencatat pikirannya setelah pertarungan yang dimenangkannya. Berkat ini, dia berhasil membuat kepala sekolah mencabut pengusirannya, yang menimbulkan pertanyaan, bagaimana dia harus merencanakan strateginya ke depan. Dia sudah mencatat banyak hal. 2 ancaman utamanya adalah hubungan akademik dengan semua ini. Meskipun dia ingin menanyakan beberapa hal secara langsung kepada kepala sekolah, ternyata pria itu sedang dalam perjalanan dinas bisnis. Ini berarti prioritas utamanya saat ini adalah gerbang-gerbang bermasalah. Jika dia bisa memblokirnya, maka dia bisa dengan aman menghubungkan titik-titik di balik gerbang yang terhubung dengan Raja Iblis Belpar. Sang penyihir besar bertanya-tanya siapa target pertamanya saat adegan beralih ke pagi berikutnya di kelasnya. Seorang figur tertentu masuk ke kelas, langsung mencuri perhatian anak laki-laki itu. Guru menulis namanya di papan tulis, menyatakan dirinya sebagai guru baru yang ditugaskan untuk kelas tersebut. Hashihiba menyadari ini berita mendadak, tapi berharap para siswa akan merawatnya dengan baik. Para gadis sudah mulai menyukai pria ini, sementara Kuraban menatapnya dengan curiga, tahu ada sesuatu yang tidak beres. Selama istirahat di kantin, para siswa membicarakan pertempuran simulasi epik. Semua orang sibuk membicarakan penampilan luar biasa Kuraban, terutama cara dia mendominasi aset terbaik kedua akademi. Beberapa di antaranya bahkan mulai bertanya-tanya apakah pria itu mampu mengajar mereka sihir. Izumiya datang duduk di hadapan Kuraban dan memujinya atas penampilannya yang luar biasa dalam pertarungan simulasi. Kuraban menerima pujian hangat itu sambil dia memandangnya dengan lebih dalam dan berterima
kasih padanya karena telah memperbaiki perilaku Naruse. Meskipun Empat Mata merasa jijik karena diperlakukan seperti itu, dia akhirnya setuju dengan kata-kata lawannya. Namun Izumiya menolak untuk membiarkan situasi mengenai kepala sekolah berlalu begitu saja, terutama cara dia menangani masalah pengusiran. Hal ini membuat Kuraban penasaran untuk bertanya tentang kepribadian Shido, mempertanyakan apakah dia selalu seperti itu. Ternyata Shido adalah mantan pencari, jadi dia adalah penyihir yang baik. Namun belakangan ini, orang-orang mulai berspekulasi tentang dia memiliki koneksi yang tidak baik di sekitarnya. Hal ini sesuai dengan asumsi Kuraban, tetapi tiba-tiba berita meledak untuk memberitahu tentang peningkatan gerbang yang muncul. Gerbang-gerbang ini muncul di mana-mana, tetapi juga ditutup oleh pahlawan yang kompeten. Meskipun begitu, orang-orang yang diperingatkan untuk tetap waspada dan disarankan untuk tidak mendekati gerbang-gerbang di sekitar, terutama jika mereka adalah warga biasa tanpa sihir. Hal ini mengingatkan Kuraban pada kata-kata Luna. Dia pernah mengatakan bahwa gerbang yang dibiarkan tanpa pengawasan terlalu lama akan melepaskan monster yang akan menghancurkan seluruh dunia. Tentu saja, hal itu tidak akan terjadi di bawah pengawasan pria ini karena dia memastikan masa depan gelap tidak pernah terjadi. Sang penyihir besar membagikan permintaan pribadinya untuk Izumiya dan apapun yang dia bicarakan tetap tidak dijelaskan. Saat adegan berpindah ke tengah malam, Kuraban bermaksud untuk berpatroli di wilayah ini untuk memeriksa apakah gerbang akan muncul di dekatnya hari ini. Sementara Luna menceritakan bagaimana dia telah membersihkan semua gerbang yang muncul begitu saja. Dia merasa sangat keren bahwa dia adalah pahlawan rahasia yang menghancurkan gerbang tanpa ada yang menyadarinya. Di tengah percakapan mereka, gerbang hijau terbuka. Itu adalah gerbang level hijau. Kuraban dengan percaya diri melangkah masuk, tertarik untuk mengamati lingkungan sekitar. Hanya ada pohon-pohon, tapi kabut membuatnya sulit dilihat, dan Luna mendesaknya untuk berhati-hati dengan setiap langkah. Beberapa saat kemudian, pria ini meninggalkan mayat monster di setiap langkahnya dan memasuki bagian terdalam hutan. Anehnya, Luna menunjukkan bahwa tidak ada apa-apa di sekitar, tetapi kemudian Kuraban merasakan kehadiran sesuatu di belakang Luna. Luna dicengkram oleh makhluk dan ditarik menjauh dari tuannya. Saat dia menoleh ke belakang, dia melihat setan tidur paralisis yang siap menelannya utuh. Luna berteriak, mengingatkan makhluk itu bahwa dia tidak dimaksudkan untuk dimakan dan berusaha sekuat tenaga untuk melarikan diri. Sementara itu, Kuraban memerintahkannya untuk tetap diam sambil secara proaktif mengarahkan pengguna sihir atribut gelap sekali lagi. Cakar ungu meletus dari pohon, mencuat keluar berusaha menancap ke makhluk itu. Makhluk itu mencoba melarikan diri, tetapi cakar mematikan akhirnya menembus tubuhnya dari segala arah, mengubah monster itu menjadi irisan keju. Serangan-serangan itu mematikan, menyebabkan monster itu terjatuh ke tanah. Luna berlari menghampiri tuannya, mengucapkan terima kasih karena telah menyelamatkan nyawanya. Dia sangat terkesan dengan kecepatan penyebaran sihirnya, takut bahwa dia mungkin sudah mati. Namun Kuraban menjelaskan bahwa dia sebenarnya sudah terbiasa dengan serangan mendadak di kedalaman wilayah neraka. Itulah mengapa dia bisa bereaksi dengan cepat tanpa khawatir. Semakin mengesankan Luna yang melayang. Gerbang itu segera dibersihkan setelah misi hari ini selesai. Kuraban senang telah membersihkan wilayah gerbang ini dan bersiap kembali saat tiba-tiba segerombolan duri tanah melesat ke arahnya. Dia melompat menjauh dari tujuan mereka, menghindari setiap serangan dan fokus pada Asalen yang mencoba menyergapnya tadi. Kuraban menemukan orang ini sedang menatapnya dari atas bangunan. Orang ini cukup terkesan dan jelas sekali bahwa orang ini sebenarnya adalah Hashiba, guru barunya. Tentu saja anak muda ini sama sekali tidak tahu siapa pria ini sebenarnya, hanya bahwa dia adalah ancaman yang harus dihadapi. Segera Kuraban memerintahkan Luna untuk bersembunyi karena mereka menghadapi lawan yang kompeten. Dia berlari pergi sementara anak muda ini menuntut untuk mengetahui identitasnya dan niatnya menyerang. Aselan tetap tidak tertarik menjawab pertanyaan-pertanyaan itu dan hanya merespon dengan sihir api yang menyala-nyala. Serangan itu dihindari oleh Kuraban segera setelahnya mendapat pujian dari Hashiba, tapi dia belum selesai karena dia melancarkan serangan api yang lebih ganas dari segala arah. Kini Kuraban terkepung dan tak punya tempat untuk lari. Hashiba yakin serangan ini akan berhasil, tapi dia lupa mempertimbangkan satu faktor krusial. Sang penyihir ultimate mengenakan sihir kegelapan menggunakan mantra bernama Grim Eater yang menciptakan ruang terbuka dan menelan semua api ke dalam dimensi lain. Kuraban dengan mudah menghilangkan serangan itu, membuat pembunuh itu terkejut karena dia belum pernah melihat
melihat sihir semacam itu digunakan sebelumnya dalam hidupnya. Menolak membiarkannya kabur, Kuraban memerintahkan penggunaan cakar mematikan sebagai mantra kegelapan keduanya. Paku-paku meletus di dekatnya dan menghancurkan bangunan tempat dia berdiri. Namun beruntungnya, Hashiba berhasil melarikan diri tanpa luka fatal. Dia menderita luka robek tajam di lengannya, memikirkan bagaimana lawannya memiliki akses ke jenis sihir yang aneh. Namun, alih-alih fokus pada itu, tujuannya saat ini adalah memprioritaskan melarikan diri karena predator telah dengan cepat menjadi mangsa. Dalam kilatan asap, pembunuh bayaran berhasil meninggalkan lokasi, membuat Kuraban kecewa. Luna keluar dari tempat aman dan mengetahui situasi tersebut. Di adegan berikutnya, kedua kembali ke asrama membahas identitas penyerang. Anak muda itu belum tahu apa-apa, tapi dia berhasil mengingat gerakan pembunuh bayaran dengan aman. Perasaan Kuraban berteriak padanya bahwa pembunuh itu terkait dengan akademi dan dia berjanji untuk menangkap orang itu selamanya kali ini, bahkan berniat untuk mencatat setiap detail informasi yang bisa dia temukan tentangnya. Keesokan harinya, kita kembali ke kelas. Di sini Kuraban mendekati dan mengamati instruktur mencatat di papan tulis. Tak lama setelah kelas berakhir, Hashiba menemukan siswa tersebut dan menunjukkan minat yang besar padanya setelah mengetahui kemampuannya untuk menutup gerbang merah sendirian. Tentu saja Kuraban mengejek kepala sekolah karena tidak percaya pada prestasinya hingga saat ini. Berperan sebagai wali, Hashiba meyakinkannya bahwa dia percaya pada kata-kata anak itu dan bahwa dia dapat memastikannya selama pertarungan simulasi. Dengan nada mengancam, dia mengucapkan selamat kepada siswa tersebut untuk penampilannya di masa depan. Keduanya berpisah, tetapi guru ini memiliki senyuman licik Yagami yang memanipulatif seolah-olah dia telah mendapatkan apa yang dia butuhkan di sini. Dalam adegan berikutnya, Hashiba mencatat dengan diam-diam upaya Kuraban untuk membuka gerbang lain. Dia dendam atas apa yang terjadi selama pertarungan mereka terakhir kali dan berniat membuat anak itu menderita hanya karena dia lengah beberapa hari yang lalu. Tetapi sekarang dia tidak akan membuat kesalahan lagi, terutama dengan perangkat baru yang dia miliki. Dengan keterkejutan yang luar biasa, Kuraban melewati gerbang dengan cepat seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Dia melewatinya pada saat yang sama Hashiba sedang memikirkan hal-hal itu, dan entah bagaimana Hashiba berpikir dia masih akan menang. Menggunakan perangkat itu, dia memberi sinyal pada anak buahnya untuk bergerak. Sisanya pembunuh muncul dari bayangan untuk menyerang seorang anak yang bertingkah seolah-olah dia adalah versi 20 jari Sukuna atau semacamnya. Mereka menggabungkan matra mereka untuk memberikan serangan akhir yang meledak, menyebabkan kehancuran besar. Menonton adegan itu dari posisi yang sempurna, Hashiba tertawa, menyebut misi itu mengecewakan dan berbalik, yakin bahwa dia telah membunuh anak itu. Tepat saat dia memberi isyarat untuk memeriksa mayat, bawahannya berteriak padanya melalui transmisi. Mereka bersembunyi ketakutan di luar sana, membuat Hashiba terkejut dengan apa yang mungkin terjadi. Dia menolak percaya bahwa anak itu selamat dari ledakan raksasa seperti itu. Bahkan pembunuh berdarah dingin pun kehilangan ketenangannya dan mencoba menenangkan diri, meyakinkan bahwa setidaknya anak itu tidak tahu di mana dia bersembunyi. Dan kemudian anak itu muncul tiba-tiba dari belakang, membuat pembunuh itu bingung lagi. Keuntungan Kuraban adalah dia memiliki mitra kecil yang bisa dengan mudah mencarinya. Mitra yang sama adalah bola ungu yang melayang di sekitar untuk memindai area. Itu adalah Luna. Tapi tidak masalah, Kuraban telah mengurung pria itu dan melepaskan gelombang angin. Ini menyebabkan topeng Hashiba terjatuh, mengungkap identitasnya secara terbuka. Pembunuh bayaran itu bahkan tidak tahu kapan anak itu berhasil mengetahuinya. Ingat saat Kuraban memperhatikan cara dia menulis di papan tulis? Itu karena dia menyadari Hashiba menggunakan lengan yang berbeda untuk menulis setelah pertarungan berkat luka yang ditimbulkan padanya. Kemudian dia menanyakan lebih lanjut menggunakan Izumiya dan menemukan bahwa instruktur tersebut ternyata mantan pencari. Hal ini sesuai dengan mantra api yang digunakan pembunuh bayaran itu beberapa hari yang lalu, memastikan identitasnya karena semua petunjuk mengarah pada satu orang. Hashiba Kisuk mengejeknya. Kuraban bertanya apakah pria ini telah memulihkan tekadnya yang hilang. Dia bermaksud membuat pria ini berbicara tentang
tentang semua alasan dia repot-repot mencoba membunuh seorang siswa. Mendengar ini, pembunuh gila itu tertawa terbahak-bahak, memuji anak muda itu karena berhasil mengurungnya hingga berhasil mengungkap identitasnya. Pada saat yang sama, dia mengingatkan anak itu bahwa dia hanyalah seorang siswa yang tidak boleh bertindak begitu sombong. Dengan begitu, Hashiba melancarkan serangan supernova. Lingkungan sekitarnya meleleh hanya karena panas sisa serangan tersebut. Hashiba tertawa, menandakan akhir dari segalanya bagi anak itu. Ini adalah teknik ultimate-nya yang pernah dia gunakan untuk menghancurkan ribuan monster kuat. Kartu as yang jarang dia gunakan. Menyatakan akhir dari targetnya, pembunuh itu melepaskan matahari ke arahnya. Meskipun Kuraban tampak menghilang di kejauhan, Kuraban sebenarnya sudah sangat familiar dengan sihir ini. Tiba-tiba, keyakinan Hashiba retak. Dia tidak percaya dengan matanya. Siswa itu telah melemparkan persis sihir api miliknya sendiri. Teknik yang disebut Crimson Blaze. Dua mantra api bertabrakan satu sama lain dalam pertarungan sinar klasik sebelum meledak dengan keras, saling meniadakan. Kartu as Hashiba dinetralkan, dan itu adalah keajaiban baginya karena dia baru saja menggunakan sihir tingkat tertinggi yang tersedia di ranah api. Tapi asumsinya salah. Seperti yang dikatakan Kuraban, di matanya bola api kecil itu hanyalah sihir tingkat menengah. Nada merendahkannya membuat pembunuh itu marah. Dia meledak amarah dan berteriak pada anak itu. Tapi Kuraban tidak peduli dan menantang Hashiba atas klaimnya telah membunuh 1000 monster. Dengan penuh percaya diri, Kuraban merendahkan pria itu dengan mengungkapkan bahwa dia telah membunuh lebih dari 100.000 monster. Jadi angka itu seperti angka pemula bagi levelnya yang lebih tinggi. Memegang lehernya, Kuraba melingkupi tubuh Hashiba dengan esensi sihir gelap. Pembunuh bayaran itu merasakan tarikan magnetik di sekitarnya, seolah-olah energinya sedang terkuras. Tiba-tiba dia kehilangan kendali atas tubuhnya, sepenuhnya terdiam di tanah. Luna menonton, merasa senang karena tuannya akhirnya mencapai tujuannya. Tapi anak muda ini belum selesai. Dia masih punya beberapa hal yang harus diselesaikan. Memegang rahang Hashiba, Kuraban menuntut untuk mengetahui identitas pria yang mengirim pembunuh itu. Dia sudah tahu itu adalah Shido, dan ketidakresponsifan instruktur adalah jawaban yang cukup. Pembunuh itu panik dengan terburu-buru mengungkapkan bahwa dia hanya mengikuti perintah dan melakukan tugasnya untuk menghilangkan orang-orang yang mendekati gerbang. Hal ini mengonfirmasi kepada Kuraban bahwa target Shido bukan hanya dia, tetapi siapapun yang menghalangi penanganan gerbang. Yang 100% mengonfirmasi bahwa kepala sekolah telah berada di pihak Raja Iblis sejak awal. Masalah yang jelas adalah mengapa dia juga membina siswa sebagai penyihir muda berbakat jika dia benar-benar berada di pihak Raja Iblis. Jadi, teori ini juga tidak sepenuhnya akurat, tapi satu hal yang pasti, kepala sekolah memainkan peran kritis di sini. Kuraban mengalihkan perhatiannya pada korbannya yang gemetar ketakutan. Sementara itu, pemuda itu menyadari bahwa bahkan menghadapi Shido dengan pembunuhan ini tidak akan berguna dalam situasi ini. Sebaliknya, beberapa saat kemudian, dia hanya mengikat pria ini dan menyingkirkannya. Setidaknya dengan langkah ini, kepala sekolah akan lebih berhati-hati dalam upayanya tanpa membuat keputusan terburu-buru di lain waktu. Itulah tepatnya yang dicari Kuraban. Saat dia pergi, dia menyatakan akan mengungkapkan dalang sejati yang mengendalikan medan perang. Di adegan berikutnya, Shido tiba di kediaman seseorang. Dia mengetuk pintu dan naik ke atas, mengingat bahwa setiap kali dia datang ke sini, suasananya selalu aneh dan tidak menyenangkan. Kepala sekolah mengetuk pintu dan diizinkan masuk. Hal pertama yang dia lakukan adalah membungkuk kepada tuannya, dalang sejati, seseorang yang bahkan tidak menatap pria ini. Pria itu hanya meminta laporan, dan Shido akhirnya menjelaskan semuanya dengan nada positif. Namun, ketika di hadapan pada hambatan atau perubahan dalam rencana mereka, Shido mengungkapkan rasa penasarannya yang mendalam. Dia tahu bahwa seorang siswa tertentu telah muncul di akademinya dengan hasil yang luar biasa, sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan anak itu ternyata mampu menggunakan keempat elemen sihir yang terkemuka. Meskipun demikian, Shido menunjukkan keyakinan mutlak, menceritakan bahwa dia telah mengirim seorang pembunuh bayaran untuk menangani anak itu dan menghilangkannya. Gurunya berdiri, tertarik untuk mendengar lebih banyak tentang cerita itu. Hal itu menonjol baginya, seolah-olah dia tidak mempertimbangkan perkembangan ini. Setelah mengetahui tentang kenaikan kekuatan siswa tersebut yang mendadak, dia percaya bahwa anak itu berhak menjadi hambatan dalam rencana mereka. Namun, kepala sekolah masih terlalu percaya diri tentang pembunuh bayaran
bayaran yang dia kirim untuk mengejar anak itu, meyakinkan bahwa misi tersebut akan berhasil. Namun, pria ini tidak begitu yakin karena jika demikian, pembunuh bayaran itu seharusnya sudah melaporkan status keberhasilan misi hingga saat ini. Hal ini membuat Shido terkejut. Dia segera mengambil teleponnya, menolak untuk mempertimbangkan kemungkinan kegagalan. Pembunuh bayaran yang dikirimnya untuk memburu anak itu saat ini terikat dan tak berdaya. Ponselnya berdering di saku, tapi dia bahkan tidak bisa mengangkat panggilan itu. Ini adalah alasan lain yang meyakinkan bagi Shido untuk percaya bahwa anak itu pasti telah mengalahkan bahkan pembunuh bayaran itu. Bosnya langsung menganggap ini sebagai kegagalan misi, sementara Shido merasa frustasi. Dia memiliki kesan baik tentang Kuraban, tapi tidak sekuat ini. Dia kehabisan opsi di sini hingga tuannya menyarankan metode yang sangat masuk akal. Jika mereka berurusan dengan penyihir yang sangat berbakat, maka yang perlu mereka lakukan hanyalah memaksa teman-temannya menjadi umpan baginya. Rencana semacam ini membuat kepala sekolah yang jahat itu sangat bersemangat karena dia bisa menebak apa yang dimaksud tuannya. Shido menangkap cincin yang dilemparkan tuannya kepadanya. Meskipun dia berpikir metode ini terlalu dini, faktanya mereka membutuhkan data untuk tahap eksperimen berikut. Kepala sekolah tersenyum lebar, meyakinkan kesuksesan misi kali ini karena inilah alasan mereka mengumpulkan begitu banyak penyihir sejak awal. Pemimpin terkesan dengan perkembangan mendadak ini dan menantikan lebih banyak twist menarik. Dia dalam mood yang begitu positif hingga bertanya-tanya apakah sudah waktu membuka gerbang hitam sejati ke dunia ini. Dan ingat, gerbang dengan tingkat kesulitan tertinggi yang diketahui saat ini adalah merah. Keesokan harinya, setelah pembicaraan ini, anak muda itu dipanggil ke ruang kantor dengan pengumuman aneh lainnya. Kuraban terkejut mendengar Shido menyoroti kesalahannya dalam menilai kemampuan siswa Kuraban dan bahkan meminta maaf atas semua perilaku kasar yang ditunjukkan sejauh itu. Shido menyadari bahwa perubahan sikapnya mungkin terlihat sedikit aneh, tapi itu murni karena dia sekarang menyadari potensi sejati anak itu. Itulah mengapa dia ingin memperlakukan anak itu dengan hormat yang pantas. Mendekati, kepala sekolah membagikan informasi tentang lonjakan dan peningkatan kejadian gerbang. Karena itu, dia ingin Kuraban bekerja sama dengan ketua siswa Izumiya untuk membantu menutup sebanyak mungkin gerbang. Memahami kata-katanya, Kuraban menyadari bahwa peran mereka adalah memantau area di mana frekuensi gerbang tertinggi. Kepala sekolah sangat senang karena anak itu cepat menangkap maksudnya dan menawarkan jabat tangan, seolah-olah dia benar-benar percaya padanya. Kuraban ikut bermain peran, tapi dia bukan protagonis mana yang biasa-biasa saja. Dia tahu babi pembohong ini sedang merencanakan sesuatu di bawah permukaan. Itulah mengapa Kuraban punya rencana sendiri. Jabat tangan tadi, Kuraban memanipulasi sihir gelapnya untuk sesuatu yang ekstra. Setelah pertemuan, dia menjelaskan strateginya kepada Izumiya. Sebelumnya, dia telah menyiapkan jebakan, lalu dia mengungkapkan rencana pembunuhan Hashiba terhadapnya berdasarkan perintah kepala sekolah. Belum jelas apakah kepala sekolah telah menyadari bagian ini, tetapi Kuraban dengan mudah melihat tujuan sebenarnya Shido. Hal itu membuat ketua mahasiswa bertanya-tanya mengapa dia tidak langsung menolak tawaran pria itu karena hal itu tidak masuk akal. Sayangnya, Kuraban mengakui bahwa mereka memang perlu merawat gerbang-gerbang tersebut dan dia punya rencana sendiri untuk menanggapi hal itu. Masalahnya, dia hanya memikirkan hal-hal untuk dirinya sendiri, jadi dia juga berencana untuk menutup gerbang-gerbang itu sendirian. Tiba-tiba, Izumiya menaikkan suaranya, mengungkapkan keputusannya untuk ikut serta. Dia tidak ingin mengabaikan kenyataan hanya karena berbahaya dan ingin membantu temannya kapanpun dibutuhkan. Bahkan Luna bisa melihat bahwa gadis ini sangat tekun dan bertekad, jadi tidak ada gunanya melawan dia. Akhirnya Kuraban menerima dan menetapkan jam malam untuk misi mereka. Di adegan berikutnya, mereka bersiap untuk pemburuan gerbang. Saat berjalan-jalan di area tersebut, mereka anehnya tidak merasakan adanya gerbang yang terbangun di sini. Saat mereka memiliki waktu luang, Kuraban langsung bertanya padanya apakah dia takut pada monster yang bersembunyi di dalam gerbang. Dengan jujur, bahkan ketua siswa pun mengakui bahwa sebagian dirinya merasa takut. Namun meskipun takut, dia memiliki kewajiban untuk melindungi orang-orang tak bersalah dari orang-orang yang mengancam mereka. Itulah alasan dia mendaftar menjadi penyihir sejak awal. Rasa keadilannya yang kuat sebenarnya adalah cerminan jelas dari citra penyihir besar di masa lalu. Itulah tepatnya kata-kata yang diucapkan pria ini sebelum perjalanannya untuk membunuh Raja Iblis. Menyingkirkan persona gadis
kerennya, Izumia memerah dan dengan hangat mengatakan kepada Kuraban bahwa dia akan selalu memiliki kekuatan untuk bertarung selama dia berada di sisinya. Permainan ringnya sayangnya terhalang oleh reaksi gerbang yang brutal. Energi gelap yang berkilat-kilat ini bahkan membuat Kuraban terkejut. Kedua penyihir terlalu terkejut untuk bereaksi saat gerbang menggunakan tangkai gelap untuk menjebak Izumia, memaksanya masuk ke dalam gerbang. Kuraban tak bisa menyelamatkan gadis dalam bahaya tepat waktu saat gerbang hitam menelan dirinya. Kemunculannya yang tiba-tiba tidak terduga oleh Kuraban yang terkejut oleh tekanan hebat yang terpancar dari gerbang. Tidak ada waktu baginya untuk takut karena temannya dalam bahaya serius. Orang yang mengendalikan situasi ini adalah kepala sekolah yang memantau adegan tersebut di dalam monitor berbeda. Dengan ini, dia telah menciptakan umpan sempurna untuk Kuraban. Otak di balik rencana ini mengharapkan rencananya berjalan sesuai yang dia harapkan. Hal terbaik tentang gerbang hitam 8 adalah makhluk di dalamnya adalah binatang penghancur yang mengerikan yang menikmati memangsa penyihir dengan jumlah mana yang besar. Hal ini membuatnya penasaran bagaimana anak muda itu akan merespon gerbang yang mengerikan ini. Kuraban hampir masuk ke dalam, tetapi Luna datang memohon padanya untuk mempertimbangkan kembali aksinya. Ini bukan gerbang biasa, jauh lebih berbahaya daripada gerbang merah dan tidak ada yang tahu apa yang mengintai di dalam. Kuraban sudah tahu bahwa kemunculan gerbang ini di tempat ini bukanlah kebetulan, melainkan situasi yang direncanakan. Ini adalah peristiwa yang dimanipulasi oleh kepala sekolah, menarik mereka ke sini agar dia bisa menjebak keduanya di dalam gerbang dan menghabisi mereka bersama-sama. Resikonya jelas ada, bahkan Kuraban mengakui bahwa ini adalah gerbang yang berbahaya, tapi dia tidak bisa mengabaikannya begitu saja. Luna berteriak pada monster-monster yang datang dan menyebar dari gerbang. Ini adalah naga merah raksasa yang akan menakuti dunia luar, bahkan jika dia masuk ke dalam. Beruntung, sebuah petir kuning datang menolong, menghancurkan ketiga naga dengan setiap tembakan panah petir. Monster-monster itu ambruk di tanah, membuat anak laki-laki itu terkejut saat Naruse muncul. Dia meminta laporan segera dari Kuraban, yang akhirnya menjelaskan semuanya. Naruse paling terkejut mendengar bahwa ketua siswa terjebak di dalam gerbang hitam. Sayangnya, lebih banyak monster bermunculan dari gerbang seperti api yang menyebar, dan mereka harus segera menghabisi mereka. Kuraban ingin membantu, tetapi Naruse bersikeras bahwa dia bisa menangani ini sendirian, memungkinkan Kuraban untuk menyelesaikan tugas di dalam gerbang. Ini strategi yang keras, tetapi itulah yang terbaik yang mereka miliki. Jadi Kuraban berlari ke depan dan berusaha masuk ke dalam gerbang. Hal ini membuat wakil ketua kesal karena dia merasa tidak layak diselamatkan, tetapi kenyataannya bahkan dia pun mengerti bahwa Kuraban adalah satu-satunya orang yang bisa menyelamatkannya. Dia menyerahkan harapannya padanya dan menatap monster-monster itu, menyatakan dirinya sebagai lawan mereka sambil menembakkan panah petir ke naga-naga. Akhirnya, mari masuk ke gerbang hitam untuk menjelajahi lingkungan. Cara termudah untuk menggambarkannya adalah lanskap yang hancur dan sepenuhnya kosong dari kehidupan normal. Di sini, Kuraban memberikan tugas penting kepada familiarnya. Ingat Nagalapa yang mereka hadapi di gerbang merah? Monster boss itu secara harfiah adalah monster biasa di gerbang ini. Namun, Kuraban tidak khawatir saat dia membuka pintu sihir gelap, memanifestasikan sabit bencana epik. Nagalapa mencoba menebasnya, tetapi Kuraban jauh lebih cepat dan memotong lengan binatang itu bersih dari tubuhnya. Kemudian dia melanjutkan memotong anggota tubuh dan kepalanya. Menghadapi semua naga ini akan memakan waktu lama, dan anak muda ini tidak mau itu. Sebaliknya, dia menekankan bahwa mereka semua akan takut padanya dan secara paksa memberi jalan baginya. Menyaksikan peristiwa yang terjadi di luar gerbang, kepala sekolah hanya senang bahwa Kuraban bodoh masuk ke dalam instead of melarikan diri. Dia menyebut anak itu bodoh karena berlari langsung menuju kematian. Berbicara tentang anak bodoh yang disebut-sebut itu, Kuraban telah membersihkan jalur pertama dan kini mendekati celah sempit bagian terdalam dari dungeon ini. Menghadapi gerombolan Nagalapa telah melelehkannya cukup banyak, tapi Kuraban bersikap santai. Dia sudah menghadapi tingkat kesulitan ekstrim serupa saat bertahan di lantai neraka. Jadi ini hanyalah kejadian biasa baginya. Lagi pula, keyakinannya membantu Luna mempercayainya karena sekarang misi mereka hanya menyelamatkan Izumia dan meninggalkan tempat ini. Berbicara tentang dia saat ini terjebak dengan banyak tentakel melilit tubuhnya, membuatnya bertanya-tanya tentang selera penulis saat menulis cerita ini. Bos monsternya adalah makhluk Eldritch bermata satu dan dia menahan Izumia sebagai sandera
Meskipun dia terus berjuang untuk melepaskan diri, anehnya dia merasa energinya disedot dari tubuhnya yang hanya menggambarkan jenis horor yang akan dilepaskan monster ini jika lolos ke dunia luar. Ribuan orang akan mati, sementara aku bertanya-tanya apakah teman dekatnya selamat. Pada saat yang sama, dia tahu ini bukan waktunya untuk menyerah dengan ekor di antara kedua kakinya. Mengetahui bahwa dia tidak akan menyerah, dia mengumpulkan keberanian untuk melemparkan mantra api. Tindakan heroik Izumiya gagal secara spektakuler karena dia sama sekali tidak bisa melemparkan sihir. Menyadarkannya bahwa monster ini menguras mananya dari tubuhnya. Monster itu membuka mulutnya yang raksasa seperti pakum, dipenuhi dengan spiral gigi tak berujung yang akan menjadi akhir Izumiya. Ketua siswa bersiap menghadapi akhir hidupnya hingga dia mendengar Kuraban melesat dengan sabitnya, memotong tentakel monster yang berlendir. Monster itu berteriak kesakitan saat Kuraban meminta maaf padanya karena datang terlambat. Keputusannya kini hilang, digantikan dengan harapan bahwa pelindung tercintanya telah tiba. Beralih ke kepala sekolah yang licik, dia dengan bangga melaporkan situasi gerbang dan mendeklarasikan akhir dari Kuraban. Tuan, Kuraban ingin 2 penyihir kuat ini menjadi makanan untuk makhluk mengerikan ciptaannya. Kuraban menghadapi monster gerbang terkuat yang pernah dia hadapi, sementara Izumiya terjebak dalam cengkraman tentakel dan terlalu tenang untuk situasi yang dia hadapi. Luna memperingatkannya untuk waspada terhadap tentakel yang menguras mana. Ini adalah jenis monster yang tidak biasa, berbeda dari apapun yang pernah dia hadapi di dunia ini atau dunia sebelumnya. Namun, meskipun dia menghadapi monster aneh, tangan-tangan ini diberi ranting untuk semua orang dan tidak membedakan. Makhluk itu melemparkan tentakel ke arahnya, memaksa Kuraban untuk menghindar. Tapi saat dia berada di udara, dia menyadari kawah besar yang ditinggalkan oleh serangan tunggal. Ini berarti terkena serangan sekali saja akan memastikan kematian Kuraban. Jadi, pilihan terbaiknya adalah menyerang tubuh utama monster itu dengan cepat. Mengaktifkan sihir atribut gelap, dia menantang monster raksasa dengan puluhan duri besar miliknya sendiri. Deadly Claw ditambahkan lagi, dan meskipun Luna berpikir ini cukup untuk membunuh bos, Kuraban melihat ini sebagai upaya yang tidak memadai. Tubuh utama makhluk itu masih utuh. Berdenyut dengan amarah yang membara, monster itu berteriak dan menancapkan tentakelnya dalam-dalam ke tanah. Ini adalah kejadian yang aneh, bahkan Kuraban tidak bisa memprediksi serangan yang akan datang, hingga Luna memberitahu tuannya tentang tentakel yang muncul dari belakang. Berkat peringatannya, dia menghindar, bahkan terkena goresan dari benturan. Beruntung, itu bukan serangan langsung, atau ia sudah terbakar habis. Meski demikian, meski menggunakan sihir gelapnya, Kuraban kesulitan menghadapi monster unik ini dan tidak bisa memahami pola serangannya. Makhluk itu meluncurkan tentakel lain untuk menyerang dari belakang, memaksa Kuraban menggunakan sabitnya dan memotongnya. Semakin banyak tentakel muncul dari sisi, menyerang dari segala arah, tapi dia terus memotongnya seperti memotong sushi. Utusan Dewi itu merasa sedih. Dia hanya melihat pria ini bertarung tanpa henti sejak dia melangkah masuk ke gerbang hitam, yang berarti mananya pasti sudah diambang batas. Dari cara dia saat ini menerima perlakuan kasar, dia tidak akan bertahan lama. Masalahnya, jika Kuraban langsung menghadapi tubuh utama makhluk itu, dia juga beresiko diserbu oleh tentakel-tentakel yang akan menjadi akhir baginya. Memutuskan untuk berkata, "Sial, kita lakukan saja." Pria ini melemparkan kapaknya, menatap monster itu dengan tekad yang kuat. Dia meluncur dengan kecepatan gila untuk mendekati tubuh utama makhluk itu, menontonnya dengan cemas dan tak berdaya. Seperti yang diprediksi, monster itu menyerangnya dengan serangan tentakel yang berlimpah. Menanggapi serangan itu, dia menggunakan sihir Grim Eater dari kedua tangannya untuk menciptakan retakan dimensi yang menelan semua tentakel yang datang. Kemudian dia berlari menuju tubuh utama menggunakan tentakel yang sama, memaksa monster itu untuk melindungi tubuh utamanya sebagai pertahanan. Kuraban tidak akan membiarkan kesempatan terakhir hancur begitu saja, jadi dia kembali menggunakan sihir gelap, menciptakan lusinan portal, dan menembakkan ledakan energi. Sihir yang dikenal sebagai Blind Edge ini menghancurkan semua pertahanan, meninggalkan tubuh utama sepenuhnya rentan terhadap serangan. Kuraban melompat untuk menghadapi mata raksasanya, menyatakan akhir dari semuanya. Sebagai serangan terakhir, dia mengumpulkan setiap tetes mana untuk mantra ultimate. Lost Force meninju mata monster dengan serangan penghancur. Ini menimbulkan kerusakan cukup untuk membuat bos meledak dalam rasa sakit. Tentakelnya menghilang menjadi ketiadaan, bahkan membebaskan Izumiya dari
cengkramannya. Pertarungan berakhir saat ketua siswa jatuh dari langit. Pria berkuda putihnya menyelamatkan dengan aman. Kuraban memeriksa kondisinya, dan meskipun dia hampir tidak bisa bicara, dia tersenyum hangat padanya seolah-olah dia akan menjadi istri pria ini. Dan sekarang bagian terbaiknya, kepala sekolah tiba-tiba menyadari bahwa rencana ultimate-nya, gerbang hitam itu sendiri, kini menghilang dengan sendirian. Ini adalah perubahan yang tak terduga. Tidak mungkin Kuraban bisa melakukan hal sekelas ini. Tidak mungkin dia benar-benar bisa mengalahkan penjaga gerbang-gerbang hitam. Shido memeriksa cincin itu, tahu dia masih memilikinya. Dia dengan cepat mengambilnya dan memakainya. Setelah mengumpulkan semua batu infinity yang diperlukan untuk menghancurkan tepat setengah dari alam semesta. Tapi sebelum itu, anak muda ini malah mengetuk pintu, masuk dengan penuh amarah sebagai personifikasi kegelapan. Kuraban menuduh kepala sekolah telah membuat kesalahan fatal dengan menyeretnya ke dalam kekacauan ini. Dia berdiri di hadapan kepala sekolah yang bingung, bertanya bagaimana dia bisa sampai di sini, sementara Kuraban menatapkan dirinya sebagai pembasmi sampah seperti dia. Shido bertanya apa yang Kuraban lakukan di sana, dan anak muda itu mengaku bahwa dia sebenarnya menggunakan mantra tertentu untuk menempatkan tanda di tubuhnya yang kemudian memungkinkan dia untuk teleport langsung ke markas rahasia. Hal ini membuat kepala sekolah kesal karena dia tiba-tiba ingat bahwa bayangan gelap di tubuh Kuraban mungkin adalah tanda yang dia bicarakan. Dan dalam hatinya, Shido merasa tidak nyaman karena dia belum pernah mendengar tentang sihir semacam itu sebelumnya. Dia mengabaikannya dan menganggap Kuraban hanyalah remaja nakal yang berani. Tapi pikiran itu hancur seketika. Di detik berikutnya, Kuraban mengambil alih percakapan dan menjadi yang dominan, bertanya langsung kepada kepala sekolah apakah dia yang memanggil gerbang. Dia juga memberitahu kepala sekolah bahwa berbohong tidak ada gunanya karena dia sudah melihat semua peralatan yang tersembunyi di belakangnya, dan pilihan cerdas yang tersisa hanyalah mengatakan kebenaran. Kuraban lalu menuduhnya menciptakan pusat pelatihan untuk penyihir muda dan bertanya mengapa dia melakukannya jika motifnya selalu gelap. Kepala sekolah terhenti sejenak, lalu dengan ekspresi jahat di wajahnya, dia akhirnya mengaku bahwa tujuannya adalah menciptakan makanan. Kuraban bingung pada awalnya saat Shido menjelaskan bahwa dia ingin mengisi perut monster di balik gerbang dan bahwa semua korban, semua siswa malang itu ditanamkan untuk tujuan itu saja. Itulah mengapa dia mengakui tanpa ragu bahwa dia adalah orang yang membuka gerbang. Dia memanfaatkan kekacauan dan memperoleh kekuatan serta otoritas dengan bersujud di hadapan monster-monster. Kuraban mendengar semuanya, tetapi dia tidak bisa melupakan bahwa dalam rencana kejam tuannya, pria itu bahkan mencoba mengorbankan Izumia yang tak bersalah. Dia melihat Shido sebagai sampah mutlak yang merayap di bumi, dan yang lebih membuatnya marah adalah pria itu sama sekali tidak menyesal. Dia sombong dan bangga dengan apa yang telah dilakukannya. Shido lalu memanggil elemen apinya dan berkata bahwa dia tidak peduli dengan hinaan apapun yang ditelontarkan Kuraban kepadanya karena pada akhirnya remaja itu akan mati. Dengan keyakinan itu, Shido melemparkan bola api ke arah Kuraban, yakin bahwa ini akan mengakhiri pertarungan. Namun, Kuraban jauh lebih kuat daripada yang disadari oleh kepala sekolah. Dengan sekali gerakan tangan, dia menciptakan perisai dan menghancurkan setiap bola api dalam satu gerakan bersih. Shido bingung karena sihirnya bahkan tidak mendekati Kuraban dan malah menghilang sepenuhnya sebelum mencapai dia. Lalu dia menyadari bahwa Kuraban sedang memprovokasinya. Secara terbuka menyuruhnya untuk menyerang dengan benar kali ini dan menunjukkan kekuatan sejatinya. Kepala sekolah menjadi marah dan berpikir dia perlu menunjukkan kepada remaja ini apa arti hukuman yang sesungguhnya. Dan ketika dia melihat penampilan Kuraban yang kusut dan babak belur, dia meyakinkan diri bahwa Kuraban sudah kalah dan kini dia memiliki keunggulan. Dia menggunakan unsur api sekali lagi dan mengisi serangan lain, mengancam bahwa kali ini serangan itu akan menghapus Kuraban sepenuhnya. Tapi semua itu tidak terjadi karena tepat saat bola api akan menghantam, Kuraban menggunakan atribut gelapnya, cermin penolak sihir, dan menciptakan medan kekuatan di sekitar dirinya. Bola api memantul kembali melalui penghalang dan melesat langsung ke arah Shido, tidak memberinya waktu untuk melarikan diri saat serangannya sendiri menghantamnya. Dia berteriak kesakitan dan terjatuh ke tanah. Batuk-batuk mengeluarkan asap tebal sementara tubuhnya bergetar. Dia tidak percaya bahwa seorang siswa yang pernah dianggap tidak kompeten bisa mengalahkannya dengan begitu mudah. Namun, ketika dia menatap ke atas dan melihat aura yang memancar dari Kuraban, dia akhirnya menyadari bahwa dia tidak berhadapan dengan orang biasa. Kepala sekolah
memaksa dirinya untuk berdiri dan menyadari bahwa dia tidak punya pilihan lain selain memanggil gerbang di sana jika dia ingin memiliki kesempatan untuk menang. Dia menepuk telapak tangannya ke bawah untuk mengaktifkan sihir, tapi sebelum dia selesai, sesuatu menebus tangannya dan dia berteriak kesakitan. Kuraban berjalan ke arahnya dan dengan tenang berkata bahwa dia tahu kebenarannya, bahwa dengan mengenakan semua cincin itu, kepala sekolah bisa mematerialisasi gerbang. Shido terhuyung ke belakang dan memohon ampunan dengan putus asa. Tapi sebelum kata-kata itu sepenuhnya keluar dari mulutnya yang kotor, Kuraban memukulnya dengan keras dan menghancurkan rahangnya, membuatnya terjatuh ke tanah. Kuraban mengangkatnya dan berkata bahwa dia akan memastikan dia mengungkap kebenaran. Dia menuntut untuk tahu untuk siapa dia bekerja dan di mana mereka berada saat ini. Tapi sebelum dia bisa bertanya lebih lanjut, bayangan hitam tiba-tiba keluar dari mulut kepala sekolah. Dia diam dan jatuh tak bernyawa ke lantai. Kuraban menyadari bahwa dia telah kehilangan kesempatan untuk mendapatkan jawaban. Namun di tempat lain, di dalam ruangan luas dan sepi, seorang pria berambut blonde dengan tenang memikirkan bagaimana dia telah kehilangan salah satu pionnya. Dia tahu Kuraban mungkin telah memenangkan pertempuran kecil ini. Namun saat Pangeran Sak menatap bulan, dia memahami bahwa perang berada di ambang dan jauh dari akhir. Keesokan harinya, Kuraban bertemu Izumia di atap sambil menatap bendera yang dia benci sepenuh hati. Dia menjelaskan apa yang terjadi dengan Shido dan bagaimana setelah serangan, pria itu bangun tanpa ingatan apapun. Pihak berwenang tetap menahannya, tapi kebenaran tetap tak berubah. Gerbang terus muncul di tempat lain, artinya Shido bukan satu-satunya di balik konspirasi. Ini sesuai dengan teori yang sudah diyakini Kuraban dan tidak ada keraguan di benaknya bahwa Sak terlibat sesuatu. Suara lembut bergema di pikirannya, memperingatkannya untuk tidak menurunkan kewaspadaannya karena perang semakin dekat. Kuraban sudah tahu ini dan dalam diam dia menantang Sak untuk mengeluarkan yang terburuk karena apapun yang terjadi, dia akan menemukannya dan menghancurkannya. Beberapa saat kemudian, Kuraban mencoba tidur ketika kenangan dari kehidupan masa lalunya tiba-tiba membanjiri pikirannya. Dia mengingat saat mengalahkan Raja Leon dan kembali ke panti asuhan sebagai pahlawan yang menang, berjanji kepada anak-anak kecil bahwa dia akan mengajarkan mereka sihir. Dia mengingat betapa bahagianya dia pernah bekerja bersama Pangeran Sak dan bagaimana semuanya berakhir dengan pengkhianatan brutal dan mematikan yang menyebabkan kematian semua orang yang dia cintai. Mimpi buruk itu menjadi terlalu berat baginya untuk ditanggung dan dia terbangun dengan panik. Saat dia menarik napas, dia menyadari sinar matahari yang masuk melalui jendela dan menyadari bahwa sudah pagi. Dia tahu Shido sekarang sudah dipecat setelah semua yang terjadi, tetapi dia juga tahu pria itu tidak pernah bertindak sendirian. Rasa cemas yang mendalam menyelimuti dadanya saat dia melihat bendera yang berdiri di atas sekolah, karena dia merasa Sak itu masih ada di suatu tempat di dekat sana. Kuraban yakin Sak sedang menunggunya untuk bertindak dan dia diam-diam berjanji pada dirinya sendiri bahwa saat momen itu tiba, dia akan membalas dendam tanpa peduli berapapun harganya. Pada hari yang sama, semua orang memperhatikan ketika seorang pria berpakaian jas merah cerah dengan rambut blonde mencolok berjalan di lorong. Dia diperkenalkan sebagai kepala sekolah baru mereka dan Kuraban ingat pernah mendengar bahwa mereka akan mendapatkan kepala sekolah baru. Meski dia tidak pernah menyangka hal itu akan terjadi secepat ini, Izumia memberitahu Kuraban bahwa kepala sekolah baru telah meminta pertemuan pribadi dengannya dan Kuraban segera setuju karena dia benar-benar ingin tahu seperti apa orang itu. Dia bertanya kepada Izumia apakah dia dan kepala sekolah baru sudah dekat. Izumia menjelaskan bahwa keluarganya sangat kaya dan memiliki status tinggi dan mereka sudah saling mengenal dengan baik. Dia mengatakan bahwa dia pada dasarnya adalah pamannya, seseorang yang telah merawatnya sejak dia masih kecil. Dia adalah jenis Coleman, seorang instruktur untuk organisasi yang mengumpulkan penyihir terbaik dari seluruh dunia. Kuraban memahami apa yang dimaksud dan menyadari bahwa pria itu pasti sangat terampil. Izumia menambahkan bahwa Janice memiliki catatan yang mengesankan dalam menutup begitu banyak gerbang hingga mereka kehilangan hitungan. Luna menyinggol Kuraban secara mental dan menyarankan agar mereka bertemu dengannya secara langsung untuk menilai kepribadiannya yang sebenarnya. Kuraban setuju, berpikir ini adalah kesempatan baik untuk terhubung dengan penyihir yang kuat dan dia memutuskan tidak akan menilai Janice berdasarkan rumor. Dia ingat membuat keputusan hanya setelah bertemu dengannya secara langsung. Kuraban dan Izumia bersama-sama menuju kantor kepala sekolah di mana Janice menyambut mereka dengan kehangatan yang tulus.
lulus, dia sudah tahu persis siapa Kuraban, dan melihat senyum cerah Janice membuat Kuraban merasa seolah-olah ruangan dipenuhi sinar matahari dan ketenangan. Namun Kuraban merasa sedikit gugup karena antusiasme pria itu yang luar biasa, dan bahkan Luna tampak terkejut olehnya. Kuraban bertanya kepada Izumia apakah Janice selalu seenergi ini, dan dia menghela napas dan mengakui bahwa dia memang begitu. Meskipun dia menambahkan bahwa optimisme Janice cenderung menular ke orang lain, Janice menjelaskan bahwa dia berasal dari Saber, sebuah organisasi dan institut yang mempersatukan penyihir dari seluruh dunia. Dia mengatakan bahwa Saber bukan hanya tentang pelatihan, mereka juga bertanggung jawab mengelola gerbang-gerbang yang muncul di seluruh dunia. Dengan kata lain, mereka melindungi umat manusia dari bencana yang keluar dari gerbang-gerbang tersebut. Setelah lulus, siswa dapat bergabung dengan asosiasi penyihir, tetapi masuk ke Saber membutuhkan menjadi yang terbaik di antara yang terbaik. Dari sini Kuraban memahami bahwa Janice bukan hanya terampil, tetapi penyihir kelas atas dengan posisi tinggi bahkan tidak dalam Saber. Tetapi penyihir kelas atas dengan posisi tinggi bahkan di dalam Saber. Saat Janice terus berbicara, nada suaranya menjadi sedikit sombong yang membuat Kuraban dan Izumia merasa sedikit malu. Merasa momen itu, Izumia dengan lembut mengarahkan percakapan kembali ke topik dan bertanya kepada Janice apa yang ingin dia bicarakan dengan mendesak bersama Kuraban. Janice menjadi lebih serius dan menjelaskan bahwa Kuraban sudah tahu dunia terus-menerus terancam oleh gerbang yang kembali terbuka. Dia mengakui bahwa Saber kekurangan tenaga kerja dan tidak memiliki cukup sumber daya. Itulah mengapa mereka tidak dapat menempatkan seseorang secara permanen di wilayah ini. Hingga kini, strategi itu berhasil karena tidak ada insiden besar yang terjadi di sini, dan di setiap kali gerbang muncul, biasanya menutup dengan sendirinya. Namun situasi telah berubah dalam beberapa hari terakhir dengan munculnya gerbang hitam.